conjunto de la sociedad española como es el régimen iraní y estar a la vez en contra de una intervención militar injustificada, peligrosa y fuera de la legalidad internacional. Que se debe estar contra una guerra iniciada sin autorización del Congreso de Estados Unidos. Amerika Serikat merilis rekaman serangan kapal selam miliknya yang menargetkan kapal perang Iran di Samudra Hindia. Dalam sebuah rekaman yang diambil dari kapal selam milik Angkatan Laut Amerika Serikat memperlihatkan serangan torpedo yang menyasar kapal perang Iran di Samudra Hindia. Dalam serangan ini sedikitnya 87 tentara Iran tewas, 61 tentara lainnya hilang. Dari jumlah tersebut sekitar 32 tentara Iran berhasil diselamatkan oleh Angkatan Laut Sri Lanka. Sebagian besar mengalami luka-luka. Sementara itu pemirsa, serangan udara kembali dilancarkan oleh militer Israel dan Amerika Serikat di kota Teheran, Iran. Seperti inilah pemirsa situasi serangan besar dengan menjatuhkan bom tak berpandu dalam jumlah besar, menghancurkan gedung-gedung di kota Teheran. Markas polisi diplomatik di Teheran, Iran hancur akibat serangan udara Amerika Serikat dan Israel. Serangan yang menyasar markas polisi diplomatik semakin membuat geram warga Iran. Dalam sebuah rekaman yang diambil pada Rabu lalu menunjukkan kerusakan luas, kerusakan parah pada bangunan dan area markas polisi diplomatik Iran di Teheran. Warga menilai serangan itu merupakan tindakan yang memicu amarah. Sementara juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghai, menyebut serangan terhadap polisi diplomatik merupakan tindakan brutal. Warga Teheran panik berhamburan selamatkan diri saat serangan udara hantam dekat kedutaan besar Rusia di Teheran. Dilaporkan terdapat sejumlah korban jiwa. Kerumunan warga berlarian panik menyelamatkan diri saat serangan udara tiba-tiba menghantam wilayah dekat kedutaan besar Rusia di Teheran, Iran, Senin siang. Rudal Amerika dan Israel menghancurkan bangunan, pertokoan, dan kendaraan. Dari rekaman video amatir, sejumlah jenazah korban tewas ditemukan. Warga yang mengetahui anggota keluarganya tewas berteriak histeris. Sementara sejumlah korban luka dievakuasi. Amerika dan Israel terus melancarkan serangan udara ke sejumlah wilayah di Iran. Sementara Iran juga terus melancarkan serangan balasan terhadap aset Israel dan Amerika di seluruh wilayah Teluk. Sementara itu militer Iran merilis rekaman yang menunjukkan peluncuran rudal dan drone sebagai bagian dari operasi True Promise 4. Sementara langit Tel Aviv terlihat menyala saat rudal Iran berterbangan. Televisi pemerintah Iran pada hari Rabu menyiarkan rekaman yang menunjukkan Korps Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan rudal dan drone. Ini adalah bagian dari gelombang ke-18 operasi True Promise 4 yang sedang berlangsung terhadap target AS Israel di seluruh wilayah. Peluncuran gelombang ke-18 operasi True Promise 4 terhadap Zionis Israel terjadi sejak Rabu malam. Di langit Tel Aviv terlihat rudal Iran berterbangan di atas gedung. Kondisi keamanan di Tel Aviv dan wilayah sekitarnya dilaporkan sangat tegang dan siaga 1. Hal ini terjadi setelah gelombang serangan rudal balistik dari Iran menghantam pusat kota sejak akhir pekan yang memicu kerusakan infrastruktur dan jatuhnya korban jiwa. Sistem pertahanan udara Amerika Serikat mencegat sejumlah rudal yang menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat di kota Erbil, Irak.
Sebuah rekaman video menunjukkan momen ketika pertahanan udara Amerika Serikat mencegat sebuah rudal di atas kota Erbil di Irak Utara. Kita bisa lihat ada yang melayang di udara. Itu diketahui adalah sebuah rudal yang meledak, mencegat sebuah rudal di atas kota Erbil. Rudal-rudal ini diketahui menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat di Bandara Erbil di wilayah Kurdistan, Irak. Selain menggunakan rudal, serangan juga dilakukan menggunakan drone dan diklaim oleh kelompok yang dikenal sebagai Saraya Aulia Al-Dam yang beroperasi di bawah naungan kelompok perlawanan Islam di Irak. Sementara itu, televisi pemerintah Iran merilis rekaman drone Israel yang hancur setelah ditembak jatuh oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Rekaman menunjukkan puing-puing pesawat nirawak Israel yang berhasil ditembak jatuh Korps Garda Revolusi Islam Iran. Drone ditembak oleh sistem pertahanan udara Iran di tengah meningkatnya ketegangan militer. Media Iran sebelumnya melaporkan bahwa pertahanan udara telah mencegat sebuah pesawat nirawak Israel. Kendati demikian, lokasi pasti rekaman dan kepemilikan pesawat tidak dapat diverifikasi secara independen. Api masih berkobar usai serangan drone rudal yang menghantam kilang minyak Arab Saudi, salah satu kilang minyak terbesar di Timur Tengah. Pemirsa, kobaran api masih membumbung tinggi di sejumlah titik kompleks Ras Tanura di pesisir Teluk Arab yang menjadi salah satu kilang terbesar di Timur Tengah usai mendapat serangan balasan Teheran. Seperti inilah situasinya pemirsa, serangan drone melumpuhkan lebih dari setengah produksi minyak mentah Saudi dan mengguncang pasar global. Hingga kini kilang Ras Tanura ditutup sebagai langkah pencegahan meski situasi telah terkendali. Israel Defense Force merilis rekaman serangan udara terhadap helikopter militer Iran. Alih-alih menyerang alutsista sungguhan, ternyata target palsu alias hanya lukisan. Helikopter Mi-17 milik Iran yang diklaim sebagai target serangan oleh IDF ternyata adalah lukisan anamorfik di atas aspal. Target tersebut merupakan gambar dua dimensi yang terlihat seperti tiga dimensi dari sudut tertentu. Analis bidang pertahanan dan keamanan Patricia Marins menduga lukisan itu adalah trik Iran mengecoh serangan Israel dan Amerika Serikat. Perang di Timur Tengah meluas, Hizbullah pun mulai menyerang Israel bersama dengan Iran. Rudal-rudal keduanya berhasil menembus pertahanan Iron Dome dan jatuh di Israel. Sirine pertahanan bergema di langit malam Israel. Rudal-rudal dari Iran dan Hezbollah menghujani Israel setelah berhasil menembus pertahanan Iron Dome Israel. Warga Israel pun mengungsi ke bunker-bunker bawah tanah yang telah disiapkan. Saat ini Israel telah bersiap menghadapi serangan balasan dari Iran dan Hezbollah. Sejumlah rumah sakit pun mulai mengevakuasi pasiennya ke bawah tanah. Salah satunya Rumah Sakit di Gamatgan yang telah memindahkan seluruh operasinya ke fasilitas darurat di bawah tanah. Rumah sakit ini akan menjadi lokasi perawatan medis darurat selama perang. Israel kembali membombardir sejumlah wilayah di Libanon. Serangan Israel merupakan balasan setelah sebelumnya Libanon menyerang Israel sebagai reaksi atas kematian pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Serangan udara Israel merusak sejumlah bangunan termasuk supermarket yang berada di Khiam, kota di Libanon Selatan. Dari kamera pengawas terlihat serangan udara Israel langsung meluluh lantakkan bangunan supermarket. Seperti yang Anda saksikan di layar kaca Anda pemirsa, serangan mengakibatkan sejumlah bangunan rusak, di mana warga juga langsung berusaha untuk menyelamatkan diri. Dalam sejumlah serangannya Israel menargetkan fasilitas dan situs-situs terkait kelompok Hizbullah.
Serangan Israel dimulai sejak Senin 2 Maret lalu mengakibatkan 72 orang meninggal dunia, 450 terluka. Kota Nabatih, Libanon, serangan Israel meluluh lantakkan kota itu. Di lokasi masih terdapat api dan asap yang mengepul keluar dari reruntuhan bangunan. Libanon terseret ke dalam perang Timur Tengah sejak Senin lalu ketika Hizbullah menyerang Israel sebagai reaksi atas kematian pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei akibat serangan AS Israel yang dimulai pada Sabtu akhir pekan lalu. Gelombang pengungsian terlihat di Libanon Selatan. Warga setempat mengungsi secara massal setelah perintah evakuasi mendesak keluar dari tentara Israel. Di Sidon, Libanon Selatan, antrian mobil terisi penuh dengan barang-barang para pengungsi. Warga setempat melarikan diri ke utara setelah militer Israel mengeluarkan peringatan evakuasi mendadak. Warga diminta pindah ke utara Sungai Litani ke lokasi yang lebih aman saat serangan terus berdatangan ke Libanon. Pemirsa, di tengah gempuran Amerika Serikat Israel, putra Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, berpeluang menjabat sebagai pemimpin tertinggi Iran, menggantikan sang ayah Ali Khamenei yang wafat. Mojtaba dikenal sangat anti-barat, fokus pada pengembangan nuklir Iran. Mojtaba memiliki pengaruh besar di Garda Revolusi Iran, IRGC, dan jaringan intelijen. Penunjukan Mojtaba menandakan militer kini memegang penuh kendali atas politik Iran. Ini juga menjadi sinyal bahwa rezim memilih stabilitas absolut dan tindakan keras terhadap pembangkangan domestik ketimbang mereformasi politik. Sejak revolusi 1979, Iran sangat bangga karena telah menumbangkan sistem monarki. Namun penunjukan langsung putra pemimpin yang sedang menjabat menciptakan ironi ideologis. Banyak pihak termasuk faksi konservatif tradisional merasa bahwa suksesi keturunan merusak legitimasi revolusi yang anti monarki. Namun berkaca dari wafatnya Ali Khamenei, keputusan Majelis Pakar menunjuk langsung Mojtaba yang dipandang sebagai penjaga warisan ideologi anti barat dianggap sudah tepat. Mojtaba Khamenei memegang tampuk kuasa, menggantikan sang ayah di tengah krisis yang membara. Iran pun kini siap memasuki babak baru di panggung dunia, hadapi tekanan konflik yang belum juga reda. Lantas pemirsa, kemana arah negeri para mullah itu akan melangkah selanjutnya? Mampukah kepemimpinan baru nanti membawa damai bagi dunia? Kita bahas lebih dalam bersama dengan narasumber istimewa kita, Profesor Ikrar Nusa Bakti, mantan Duta Besar Indonesia untuk Tunisia. Selamat malam, Assalamualaikum Prof. Malam, waalaikumsalam. Terima kasih banyak Prof sudah berkenan berbagi di Studio Prime. Prof, pertanyaan pertama terkait dengan Mojtaba yang kabarnya akan menggantikan posisi Khamenei. Apakah di Iran suksesor turun-temurun itu adalah hal yang lumrah? Ya, sebetulnya itu tidak lumrah ya. Mengapa? Karena kita tahu revolusi Iran itu adalah menghancur leburkan sistem dinasti. Ya, saya beri contoh Shah Iran pada saat itu kan, yang sangat dilindungi oleh Amerika Serikat. Ya. Dan kita tahu, tapi ada satu hal yang juga sangat penting ya, bahwa Mojtaba ini mungkin dipilih, mungkin juga bukan untuk waktu yang lama ya, tapi itu saat transisi yang sekarang. Iya, ini transisi yang memang sangat penting ya. Dan kita juga tahu ya, kemarin kan juga mantan Presiden Iran yang katanya terbunuh ya, itu Ahmadinejad ya, ternyata beliau masih hidup ya. Dan itu juga seorang yang sangat pintar, cerdas ya, dan ilmuwan. Dan dia juga adalah orang yang juga waktu itu sangat anti barat dan menginginkan supaya penciptaan kekuatan nuklir Iran itu bisa makin besar gitu kan. Tapi alhamdulillah dia kemarin masih hidup dan cuma luka-luka ya. Nah, dalam kaitan dengan persoalan anti dinasti ini ya, sebenarnya kita juga tahu bahwa mengapa para mullah itu anti dinasti, karena memang revolusi Iran itu adalah menghancur leburkan apa yang disebut dengan kedinastian Shah Reza Pahlavi ya. Dan apalagi kalau kemudian dinasti itu sangat dikungkungi dan juga diambil kekuatan ekonomi Iran itu oleh Amerika Serikat. Itu yang mereka sangat hati-hati ya. Nah, makanya karena kebetulan si Mojtaba Khamenei adalah
masih putra, tapi juga dia memiliki suatu ilmu dalam bidang keagamaan, itu harus pasti ya, karena biar bagaimanapun dia ini kan adalah bukan tokoh pemimpin Iran dalam artian real, tapi ini adalah tokoh keagamaan ya. Dan tokoh keagamaan mau tidak mau juga dia harus memiliki pemahaman mengenai agama Islam Syiah tersebut ya. Itu satu. Kedua, kenapa ini juga penting untuk mendekati garda revolusi Iran dan juga intelijen, karena memang saat ini di kala Iran sedang bertempur melawan Amerika Serikat dan juga Israel, tidak ada cara untuk kemudian bisa mempertahankan Iran kecuali menguasai persoalan agama satu, persoalan intelijen, dan juga persoalan garda revolusi. Sebab kalau garda revolusi Iran itu dibiarkan jalan sendiri, itu bisa mereka kemudian membuat suatu tindakan-tindakan atau kebijakan yang jauh dari harapan revolusi Iran pada 79 yang lalu. Begitu. Apakah kalau boleh disimpulkan berarti Mojtaba ini sebenarnya tidak ada kedinastian dalam negara Iran, akan tetapi terpilihnya Mojtaba ini menjadi sebuah hal yang dikecualikan? Mudah-mudahan itu yang terjadi ya. Kenapa apa yang ingin saya katakan seperti itu ya, karena memang ini adalah suatu masa di mana persoalan keamanan nasional itu sangat penting untuk dipertahankan ya. Dan ini nggak nothing to do dengan bahwa ini harus menekan demokrasi di Iran dan sebagainya. Nggak seperti itu, karena kita tahu kan di Iran ini kan bukan cuma tokoh agama saja yang harus diperhatikan, tapi kan juga ada presiden di situ, ada ketua pengadilan, ada juga ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan sebagainya. Dan ini kan menjadi suatu kesatuan pemimpin yang memang harus diperhatikan untuk saat ini. Dan pada saat Iran sedang membutuhkan strategi dan juga taktis dalam melawan hegemon Israel dan juga Amerika Serikat, ya mungkin Mojtaba Ali Khamenei adalah orang yang paling tepat untuk saat ini. Untuk saat ini. Prof, beritahu kami tentang Reza Pahlavi, karena juga banyak yang ramai dibahas di media sosial, kemungkinan apakah dia akan kembali? Sekarang gini ya, Anda tahu Reza Pahlavi itu meninggalkan Iran kapan? 1979 ya. Pada saat sekarang ini udah 2026 ya, berapa tahun dia meninggalkan Iran? Kemudian dia tinggal di Amerika Serikat atau dimanapun dia berada, itu hidup dalam artian dekat dengan rakyat Iran atau tidak ya. Kalau Anda lihat misalnya kayak kemarin waktu ada warga negara Amerika Serikat yang pasti dia juga udah jadi warga negara sana ya, atau dilindungi Amerika Serikat, dan itu kan dia hidup dari kekayaan orang tuanya. Dan kemudian dia benar-benar tidak pernah pulang ke Iran, dan karena itu pasti udah tidak tahu bagaimana situasi sebenarnya di Iran. Dan Anda juga bisa bandingkan antara kedinastian Shah Reza Pahlavi dengan bagaimana Iran di bawah Ayatollah Khomeini dengan Ayatollah Ali Khamenei ya. Itu kan beda sekali. Maksud saya, buat saya baik itu Mossad ataupun CIA itu salah perhitungan dan juga salah langkah. Mereka pikir dengan dibunuhnya Ali Khamenei dan juga 49 tokoh sipil maupun militer di Iran terpecah. Itu bukan terpecah, tapi Iran pasti jatuh ya. Makanya Anda lihat bagaimana teriakan-teriakan dari Netanyahu ataupun Trump ya, bahwa ini Anda udah tahu ya bahwa ini Ali Khamenei udah meninggal, sekarang waktunya Anda mengambil alih kembali pemerintahan. Ternyata faktanya setelah itu Anda lihat satu hari kemudian ketika kemudian televisi pemerintah Iran itu menyiarkan bahwa benar Ayatollah Ali Khamenei itu wafat atau gugur ya. Dan kemudian Anda bisa lihat ya bagaimana yang namanya rakyat Iran itu datang berbondong-bondong, dan itu jumlahnya sampai 5 juta orang, dan menurut saya lebih dari itu ya. Apa artinya itu? Itu menunjukkan bahwa yang namanya Ali Khamenei itu adalah orang yang sangat
dijunjung tinggi oleh rakyat Iran. Kenapa? Karena memang kehidupan sosial ekonomi pada masa Shah Reza Pahlavi dengan pada masa Ayatollah Khomeini, apalagi dilanjutkan oleh Ali Khamenei ini memang yang namanya kehidupan sosial ekonomi masyarakat Iran itu berubah seperti bumi dengan langit. Maksud saya di zaman Shah Reza Pahlavi itu kan kekayaan hanya untuk dia dan juga untuk Amerika Serikat gitu kan. Tapi di zaman pasca revolusi Iran Anda bisa lihat itu yang namanya tidak ada lagi orang-orang miskin yang minta-minta di jalanan ya, atau boleh dikatakan kalau Anda perhatikan ya, itu kan orang Iran itu juga sangat-sangat kemudian menikmati kehidupan ekonomi yang ada saat ini. Berarti prediksi Amerika Serikat dan Israel dengan gugurnya Khamenei itu tidak benar? Oh iya, itu yang tidak menurut terbukti. Buat saya juga nggak ngerti ya apa kemudian Mossad itu bisa mendapatkan suatu kesimpulan seperti itu. Dan Anda juga lihat ya, bagaimana pada bulan Januari itu ya, itu kan CIA ataupun Mossad kan berusaha untuk kemudian melakukan suatu demonstrasi sokongan ya, yang kemudian anti pemerintah ya. Anda bisa perhatikan ya, ada sekitar 100.000 orang yang demo lah. Tapi Anda lihat, begitu itu juga dilawan dengan demo-demo yang pro pemerintah, ternyata memang terbukti bahwa demo yang anti pemerintah itu adalah demo-demo bayaran yang mungkin dibayar oleh Amerika Serikat dan Israel. Dan yang ingin saya katakan di sini adalah apakah kemudian Israel dan Amerika Serikat itu tidak memiliki data yang sahih ya, bahwa yang namanya Iran itu yang namanya status sosial ekonomi masyarakatnya itu sudah berubah jauh total dibandingkan pada masa Reza Pahlavi ya. Dan kekayaan Iran itu benar-benar digunakan untuk kemaslahatan rakyat Iran ya. Dan itu juga tidak diberikan kepada Amerika seperti pada masa Shah Reza Pahlavi ya, di mana kemudian banyak sekali kekayaan Iran itu kemudian dikuasai juga oleh Amerika Serikat. Di media sosial ya Prof, koreksi kalau salah. Ini banyak juga yang menyebarkan tentang Khamenei ini ternyata juga sosok pemimpin yang otoriter, yang juga terlalu memaksakan kehendaknya. Itu berarti sebuah propaganda yang tidak benar. Sekarang gini aja deh, kalau Anda pasang di Sindo TV ini ya, 3 wajah, Ali Khamenei, Trump, Netanyahu, Anda bisa lihat mukanya. Siapa yang mukanya biadab gitu loh. Siapa yang mukanya lebih banyak menjadi wajah pembunuh dibandingkan wajah orang yang benar-benar bijak, kan, kemudian yang tidak memikirkan dunia ini ya, tapi lebih banyak memikirkan bagaimana masa depan bangsa dan rakyat Iran. Itu aja bisa kita lihat. Ya, kalau misalnya dikatakan bahwa istilahnya itu beliau adalah orang yang otoriter dan sebagainya, itulah penciptaan yang negatif terhadap khususnya orang-orang Islam yang bermazhab Syiah ya. Kenapa? Karena kan yang dianggap yang lebih demokratis itu kan adalah orang-orang Sunni misalnya gitu kan. Padahal kita lihat sekarang ya bahwa tidak sedikit tokoh-tokoh Sunni yang sekarang juga mengakui bahwa Iran di bawah Ali Khamenei itu justru menjadi wajah dari bagaimana sebuah bangsa kekuatan agama Islam ini bisa kemudian mengharu-birukan Israel yang adalah buat mereka adalah Zionis ya, dan kemudian juga Amerika Serikat yang adalah agresor ya. Dan Anda bisa lihat ya, berapa kali itu Amerika Serikat itu benar-benar ingin meluluh lantakan Iran ya. 1953 ketika Muhammad Mossadegh itu dikudeta ya, dengan bantuan Amerika Serikat ya, supaya kekuasaannya diambil oleh Shah Reza Pahlavi ya. Kemudian bagaimana Shah Reza Pahlavi itu menguasai Iran antara 1953 sampai 79 dan kemudian muncullah apa yang disebut dengan Ayatollah Khomeini ya, yang berasal dari Prancis, turun ke Iran dan kemudian bisa mengusir dinasti Pahlavi ya. Dan anaknya Pahlavi yang sekarang udah tua itu ya, yang kemarin juga disembah-dembah, dicium tangan dan sebagainya, seakan-akan dia orang yang bisa mengubah
Iran lebih baik? Menurut saya nggak bisa. Kenapa? Yang tadi saya katakan di sini, jumlah orang terdidik di Iran, jumlah orang yang status sosial ekonominya itu meningkat dari bumi sampai ke langit itu ya, itu adalah pada masa mula-mula ini berkuasa. Jadi kalau dikatakan bahwa ini adalah pemerintahan setan ataupun diktator ataupun teroris, sekarang siapa yang harus dikatakan sebagai teroris dan juga misalnya orang yang melakukan pembunuhan biadab terhadap masyarakat ya? Kalau buat saya itu yang namanya Trump dan Netanyahu itu harus oleh Mahkamah Internasional itu dinyatakan sebagai penjahat perang. Kenapa begitu? Karena mereka lah yang kemudian berulah kemudian untuk menghancurkan Iran ya sebagai bangsa dan dengan menghancurkan mengganti pemimpinnya dan sebagainya. Tapi mereka lupa Iran itu kalau diganti pemimpinnya, apakah kemudian rakyatnya bersorak-sorai? Yang terjadi adalah pernyataan dukungan kepada pemerintah ya, dan kemudian duka cita yang mendalam dari 5 juta manusia lebih ya, dan ini nanti mereka berkabung selama 40 hari ya. 40 hari. Ya, Anda bisa lihat juga kemarin ya, bagaimana waktu pemakaman dari 150-an anak-anak sekolah madrasah putri misalkan, itu miris sekali, yang dibom sama Israel. Coba Anda lihat, itu biadab nggak gitu? Itu aja. Kalau kemudian sekarang pers Barat mengatakan bahwa ini Iran ini juga menyerang bangunan sipil. Pertanyaan saya, hotel yang di Tel Aviv itu kenapa dibom sama Iran? Karena dia tahu disitulah misalnya orang-orang yang membantu rezim Israel, ya, baik dalam taktik maupun strategi, itu tinggal di situ. Kalau itu menjadi target, itulah namanya perang yang adil. Menarik, Prof. Kita akan melihat Profesor dan juga pemirsa bagaimana profil Ayah Mujtaba, almarhum Ayatollah Ali Khamenei yang merupakan tokoh penting dalam revolusi Iran tahun 1979. Ayatollah Ali Khamenei lahir di kota Mashhad, Iran pada 1939. Ia menggulingkan rezim Syah dan kemudian mendirikan Republik Islam pertama. Khamenei dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam revolusi Iran tahun 1979. Kemudian ia menjadi pemimpin tertinggi Iran sejak 1989 setelah pemimpin tertinggi sebelumnya Imam Khomeini wafat. Sebagai pemimpin tertinggi, ia juga merupakan kepala negara dan panglima tertinggi militer Iran. Ayatollah Khamenei gugur dalam serangan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026 di usianya yang ke-87 tahun. Kedua negara melihat pemerintah Iran sebagai ancaman keamanan terhadap Amerika Serikat dan sekutunya, khususnya terkait program militer dan kapasitas rudal Iran. Ketegangan geopolitik antara Iran dengan AS Israel telah terjadi sejak revolusi Iran 1979. Kita kembali berbincang bersama dengan Profesor Ikrar Nusa Bakti. Prof, dengan situasi yang ada seperti sekarang, ini adalah transisi di mana pergantian pucuk pimpinan terjadi pada saat serangan balasan dan juga mendapatkan serangan masih terjadi hingga saat ini. Bagaimana ini akan berjalan ke depannya? Kemudian apakah semangat reformasi demokrasi dari Khamenei akan diteruskan oleh Mujtaba? Ya, mudah-mudahan. Maksud saya, tapi kalau ini memang tugas utamanya adalah bagaimana mempertahankan Iran dari serangan Israel dan Amerika Serikat. Oke. Ya. Itu. Yang kedua adalah bagaimana mereka bisa mengenyahkan pangkalan-pangkalan militer asing yang ada, khusus Amerika Serikat ya, yang ada di sekitar Iran tersebut ya. Jadi kalau misalnya kemarin garda revolusi Iran atau rudal-rudal itu ditujukan kepada pangkalan-pangkalan militer yang ada di di negara-negara tetangga Iran,
Itu jelas. Mengapa? Karena itulah pangkalan yang benar-benar ditujukan untuk menyerang Iran. Ya, itu harus dilihat ya. Tapi kalau mereka nanti misalnya menyatakan rupanya pangkalan Amerika Serikat ini bukan payung pertahanan buat kami, tapi malah menjadi magnet bagi Iran untuk menggempur pangkalan-pangkalan tersebut ya. Nah itu akhirnya mereka tahu bahwa kalau mereka misalnya menjadi peaceful coexistence ya, jadi berada dalam situasi damai ya. Baik bangsa Arab dengan bangsa Persia, ya, baik antara Islam Sunni dengan Islam Syiah gitu kan. Ini mungkin akan menjadi suatu situasi yang baru, termasuk juga Amerika. Kalau misalnya Iran dibiarkan untuk memiliki senjata nuklir, apakah kemudian itu bisa mengancam Israel kan? Pertanyaan saya, Anda tahu yang namanya India dengan Pakistan, ini adalah dulu satu negara ya, yang saling berkonflik sampai hari ini juga masih terus-terusan suka ada konflik ya, khususnya di daerah Kashmir. Tapi apakah kemudian karena mereka punya senjata nuklir, mereka pakai peluru kendali nuklir untuk menyerang satu sama lain? Enggak. Kenapa enggak? Karena dia tahu persis ya, pelajaran dari bom atom yang dijatuhkan Amerika Serikat di Hiroshima dan Nagasaki itu baru bom atom ya, dan dia itu meledaknya di udara. Itu saja udah membunuh berapa ribu orang ya. Apalagi kalau bom nuklir. Kalau Iran misalnya menyerang Israel, sudah pasti wilayah yang namanya Palestina, Jordania, ya, Mesir itu udah pasti terdampak gitu ya. Jadi hal-hal semacam itu tidak mungkin terjadi atau dilakukan oleh Iran. Sekarang kan yang lagi ditakutkan kan adalah kalau misalnya Iran terus menerus menghantam Israel, ya, bukan mustahil nanti katanya Israel akan menggunakan peluru kendali nuklirnya. Ya. Kalau itu dilakukan, lagi-lagi bukan cuma Iran yang terkena dampak. Itu namanya kalau dalam perang itu ya, Anda kalah jadi debu. Ya, menang jadi arang. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Cuma gitu aja. Saya juga beri contoh misalnya, apakah kemudian Rusia atau sekarang Rusia ya dengan Amerika Serikat itu akan menggunakan tombol nuklir sebagai dalam bagian dari peperangan di antara mereka yang berbentuk proksi tersebut ya? Enggak juga gitu. Dan sekarang Anda juga harus lihat ya, bahwa sekarang yang namanya Cina udah masuk ke Iran ya, dan dia membantu bagaimana pertahanan cyber yang dimiliki oleh Iran saat ini, dan dia juga membantu bagaimana supaya produksi rudal-rudal nuklir Iran itu kembali bisa normal kembali. Dan itu semuanya ada di bawah tanah. Baik, satu lagi Prof, sayang waktu kita terbatas ya Prof ya, kan dalam situasi perang ini tidak ada siapa yang menang siapa yang kalah ya. Artinya dari Iran, kemudian Amerika, Israel, dengan situasi yang seperti sekarang, ini ujungnya, ini sampai di titik mana Prof? Sampai mereka memahami? Kalau ini misalnya, taruhlah 2 minggu lagi ya, saya yakin Iran akan menang. Iran akan menang. Kenapa? Karena saya beri contoh, misalnya ada seorang pengamat di Amerika Serikat, namanya McGregor ya, dia juga menyaksikan apakah 3 F-15 yang jatuh di Kuwait itu benar-benar gara-gara salah tembak dari rudal kalau nggak salah Kuwait, dimiliki Kuwait ya, ataukah itu sebetulnya juga dia tuh terkena sama rudal Iran gitu. Karena ini yang kita lihat ya, dan juga masa kemudian suatu kekuatan darat di Kuwait tidak bisa mengidentifikasi apakah itu Amerika atau bukan, apakah itu pesawat teman atau pesawat lawan, kan gitu. Jadi banyak sekali mengatakan ya bahwa sebetulnya tuh rudal Iran yang bukan yang canggih, tapi yang itu yang serpihan yang dia bilang ini yang udah out of date, yang memang akan expired. Dan Anda tahu kenapa Israel dan juga beberapa negara Arab dan juga Amerika itu tidak bisa
melawan Iran, karena Anda tahu ya, kalau dia mau melakukan intercept terhadap rudalnya Iran kan pakai dulu yang harganya murah-murah yang udah lama-lama itu. Nanti begitu ini terintercept, barulah dia pakai yang supersonic, yang Fatah itu ya. Fatah 2 khususnya ya, yang Anda tahu kecepatannya itu ada yang sampai 15 kecepatan cahaya loh. Anda bisa tahu kecepatan cahaya itu berapa kan? Jadi rudal Iran yang sekarang mereka miliki itu ada yang kecepatan cahayanya itu ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5, tapi ada juga yang bahkan 15 juga. Ini berarti kolaborasi antara kecerdasan dalam strategi, kemudian juga dipadu dengan teknologi yang juga sudah sangat mumpuni. Jadi Iran itu memiliki suatu prinsip bahwa tidak ada negara yang bisa membantu saya kecuali saya sendiri. Makanya ketika misalnya itu waktu Obama itu melakukan kebijakan joint comprehensive tentang nuklir itu Iran setuju-setuju aja, tapi pada saat itu juga dia terus mengembangkan senjata rudal, tapi ya itu bukan ini loh ya, bukan nuklir ya. Itu kan semuanya masih serba konvensional. Dan Anda tahu ya, kalau Anda dulu dari IPA, itu kan kalau kita belajar goniometri ya, itu kalau kita tembakan peluru itu pasti jatuhnya kan seperti ini. Tapi rudal Iran yang namanya Fatah 2 itu Fatah 2 itu masa terbangnya seperti ini. Tek 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 tek. Bisa gitu ya? Coba, siapa yang bisa bikin teknologi yang seperti itu, yang kemudian dia bermanuver dulu baru kemudian dia terbang rendah menuju sasaran. Israel aja nggak bisa mengatasi hal itu. Dan itu di luar prediksi Amerika. Oh iya, tidak, dia di luar prediksi sama sekali. Jadi kekuatan air strike yang dimiliki oleh Israel dan Amerika Serikat ini ternyata tidak mampu melumpuhkan apa yang disebut dengan senjata-senjata rudal yang dimiliki oleh Iran. Baik, Prof. Ikrar, saya menggarisbawahi yang Prof sampaikan tadi. Tidak ada yang akan menolong kita kecuali kita sendiri. Itu juga yang harus dimiliki oleh Indonesia. Jangan berharap pada Donald Trump. Jangan berharap pada nama Netanyahu. Baik, Prof. Ikrar, terima kasih banyak yang nanti kita bisa berbincang kembali, Prof. Ya. Dan demikian pemirsa dialog kita dan informasi berikutnya. Ini masih mengenai serangan brutal dari Amerika Serikat dan Israel merenggut nyawa pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, di mana kekosongan kepemimpinan terjadi di tubuh Iran. Dalam kekosongan kepemimpinan ini sejumlah nama mencuat menggantikan sosok Ayatollah Ali Khamenei, termasuk putranya seperti yang kita bahas tadi, Mojtaba Khamenei. Ya, seperti yang diungkapkan oleh Profesor Ikrar tadi, pemirsa, Mojtaba Khamenei, anak dari Ayatollah Ali Khamenei, memiliki hubungan kuat dengan Korps Garda Revolusi Iran, secara tidak langsung memiliki pengaruh kuat terhadap kalangan generasi muda militan Iran. Sehingga ia terpilih dan juga akan melanjutkan tampuk kepemimpinan di Iran, menggantikan ayahnya. Keduanya, Ali Reza Rafi, usai wafatnya Ali Khamenei juga ditunjuk memimpin bersama Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, dan Kepala Kehakiman Gholam Hussein Mohseni Ejei dalam Dewan Kepemimpinan Sementara. Ia tergabung dalam Dewan Pengawas, bertugas memilih pemimpin tertinggi Iran. Kemudian Muhammad Mahdi Mir Bagheri sebagai ulama garis keras, memiliki sayap paling konservatif dalam struktur ulama Iran dan terkenal sangat anti barat. Keempat ada Hassan Khomeini, cucu dari Ayatollah Khamenei. Meski tidak punya jabatan publik, ia memiliki legitimasi simbolik yang kuat dari sisi sejarah revolusi. Kemudian juga ada Gholam Hussein Mohseni Ejei. Gholam Hussein Mohseni Ejei, seorang ulama senior Iran dan tokoh penting dalam struktur hukum dan keamanan negara. Akhir Februari, perang tak terhindarkan antara Amerika Serikat dan sekutunya Israel melawan Iran. Kedua pihak meluncurkan operasi militer diberi nama Epic Fury dan True Promise. Eskalasi tensi di Timur Tengah akhirnya menemui puncaknya, di mana perang antara Amerika Serikat dan sekutunya Israel dengan Iran tak terhindarkan. Dampaknya tak hanya dirasakan kawasan, namun juga global. Amerika Serikat dan Israel memulai serangan terlebih dahulu dalam operasi yang diberi nama Epic Fury.
Diluncurkan pada 28 Februari, Epic Fury menargetkan serangan skala besar yang menyasar infrastruktur militer Iran. Iran pun membalas dengan meluncurkan operasi True Promise War di waktu yang sama. Dalam operasi ini, Garda Revolusi Iran bertekad membuka pintu neraka atau Gates of Hell dengan mengerahkan seluruh sumber daya alutsista militernya. Lantas, apa saja alutsista yang dikerahkan kedua blok bertikai ini? Di operasi Epic Fury, Amerika Serikat mengerahkan pesawat pengebom jenis B-2 yang mampu mengangkut bom seberat 1 ton dalam jarak jauh. Lalu ada pesawat penyerang F-35 buatan Lockheed Martin yang mampu menghindari radar musuh. Untuk mendukung alutsista, Amerika mengirimkan 2 kapal induknya, USS Gerald Ford dan Abraham Lincoln. USS Ford merupakan kapal induk terbaru dari kelas Ford, sementara USS Lincoln kapal induk lama dari kelas Nimitz. Tak hanya pesawat dan kapal induk, Amerika juga mengirimkan Lucas, drone pengebom yang rupanya meniru model drone Iran Shahid. Amerika juga menyiapkan sistem pertahanan anti-rudal THAAD. Iran yang terkenal akan kecanggihan rudal dan drone-nya juga menyiapkan alutsista terbaiknya, seperti Khaybar Shikan, rudal generasi ketiga yang mampu mengubah lintasan. Belakangan, senjata pamungkas Iran Fatah 2 akhirnya keluar kandang. Fatah 2 merupakan rudal hipersonik yang memiliki daya jangkau hingga 1.500 km. Iran juga menyiapkan ribuan drone-nya seperti Shahid, drone kamikaze yang dibuat dengan biaya murah dan punya jangkauan jauh. Lalu ada Ababil dan Mohajer, drone yang mampu menyerang wilayah kecil seperti pusat data Amerika Serikat di Bahrain. Untuk menghalau kapal perang Amerika, Iran juga mengerahkan misil anti kapalnya yang mampu menghancurkan kapal perang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berjanji telah menyiapkan alutsistanya untuk perang selama 4 minggu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam sekutu-sekutu NATO, Inggris, dan Spanyol lantaran menolak pangkalan militernya digunakan untuk melancarkan serangan ke Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam sekutu-sekutu NATO, Inggris, dan Spanyol yang menolak memberikan akses pangkalan militer untuk menyerang Iran. Ia menyebut Perdana Menteri Inggris Keir Starmer sangat tidak kooperatif, bahkan bersumpah akan memutus semua perdagangan dengan Spanyol. Pernyataan itu disampaikan Trump saat bertemu Kanselir Jerman Friedrich Merz, menandai retaknya hubungan Washington dengan sejumlah mitra Eropa di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah. I will say the UK has been very, very uncooperative with that stupid island that they have, that they gave away and took a 100-year lease, having to do with perhaps indigenous people claiming the island that never even saw the island before. What's that all about? And they ruin relationships. It's a shame. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengutuk operasi militer gabungan AS dan Israel di Iran dan menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional dan mendesak deeskalasi segera dilakukan. Ia juga menekankan bahwa perang apapun yang dilancarkan tanpa otorisasi dari Kongres AS atau Dewan Keamanan PBB akan merusak norma-norma internasional. Hoy, más que nunca, es imprescindible recordar que se puede estar contra un régimen odioso, como está el conjunto de la sociedad española, como es el régimen iraní, y estar a la vez en contra de una intervención militar injustificada, peligrosa y fuera de la legalidad internacional. Que se debe estar contra una guerra iniciada sin autorización del Congreso de Estados Unidos, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y, como he dicho antes, que vulnera el derecho internacional. Y que siempre hay espacio para una solución negociada, en lugar de dejarse arrastrar por la devastación de las armas como única salida posible. Sebelumnya, Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada Sabtu pagi. Sementara Teheran membalas dengan serangan terhadap Israel dan pangkalan militer AS di kawasan tersebut. Hingga saat ini, perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran masih berlangsung. Tim Liputan iNews melaporkan.
Sementara itu, mantan marinir Amerika Serikat memprotes operasi militer Amerika Israel terhadap Iran. Aksi ini dilakukan saat sidang Subkomite Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. Pemirsa, seorang mantan sersan marinir Brian McGuinness dipaksa keluar oleh polisi Capitol Amerika Serikat. Aksinya dilakukan saat sidang Subkomite Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. Brian melakukan protes terhadap operasi militer Amerika Serikat dan Israel yang menyerang Iran. Aksi Brian langsung diantisipasi oleh polisi yang berada di dalam ruangan, dipaksa keluar hingga tangannya patah akibat terjepit pintu dan dikawal ketat hingga ke koridor. Akibat aksi protes ini, polisi mendakwa Brian dengan tuduhan penyerangan dan gangguan terhadap sidang keamanan. No one wants to stand up as a Marine and stand up for America. No one wants to fight for Israel. Brian, why are you here? Why are you getting arrested? Free Palestine, from the halls of Mount Azupla to the shores of Tripoli. Seorang saksi menggambarkan momen ketika petugas memaksa veteran Amerika tadi keluar dari ruangan. Dengan wajah panik dan pucat, saksi mata itu menjelaskan tindakan tegas aparat di persidangan terhadap seorang veteran Amerika yang menegaskan sikap perlawanan warga menolak serangan ke Iran dan bertempur demi Israel. Banyak warga Amerika yang emosional menegaskan mereka tidak pernah mau berkorban, bertempur, apalagi mati hanya untuk Israel. Mereka tak rela militer Amerika mati karena hanya pertempuran yang tidak diinginkan. Tindakan tegas aparat itu membuat seorang mantan sersan marinir Brian McGuinness mengalami cedera di tangan di mana petugas sempat membantingnya ke tanah. Very intense situation. We just witnessed a Marine veteran interrupting the hearing, and they broke his arm. Why did he interfere? Because there is a war in Iran, and our military brothers and sisters are going to die for Israel, and we are here to say no. We do not support Israel. We do not want to die for Israel. Stop the war in Iran right now. Stop the war right now. Presiden Prabowo Subianto kirimkan surat duka cita atas meninggalnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Surat duka cita ditujukan kepada Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Surat diberikan ke Menteri Luar Negeri RI Sugiono lalu diserahkan ke Duta Besar Iran untuk Indonesia Muhammad Boroujerdi. Surat belasungkawa dari Presiden Prabowo sebagai bentuk simpati dan penghormatan Indonesia atas kepergian pemimpin tertinggi Iran. Presiden sendiri sudah menyampaikan keinginan beliau, menawarkan kesediaan beliau untuk menjadi mediator jika kedua belah pihak menyepakati dan menyetujui. Intinya adalah bahwa kita berharap agar prinsip-prinsip hukum-hukum internasional piagam PBB itu tetap dihormati. Tapi Mas, ini kan Menlu baru saja menyerahkan surat penyesalan atau merasa surat atas meninggalnya Ali Khamenei kepada Duta Besar Iran baru hari ini. Kenapa sih diserahkan secara tertutup melalui surat, tidak terbuka secara terbuka melalui media sosial atau kepada publik? Ya kan kita menyampaikan rasa duka itu bisa lewat apa aja ya, bisa lewat media apa aja. Saya kira media lewat surat lebih resmi ya. Terima kasih di Sindo Prime. Pemirsa, ini adalah pistol mainan. Jelas kita semua paham kan ya, kalau pistol ini dibuat untuk anak-anak. Jadi yang pakai ya anak-anak. Ada pistol mainan bahannya seperti ini. Ada juga yang berbahan dari kayu. Yang jelas nggak mungkin kan ya pistol mainan ini dipakai oleh aparat beneran. Apalagi sampai dipakai menganiaya warga sipil. Nggak mungkin kan ya. Mungkin nggak sih? Informasinya pemirsa, oknum prajurit TNI AD diduga melakukan penganiayaan terhadap pengemudi taksi online di Setu Tangerang Selatan, Banten. Oknum prajurit tersebut mengeluarkan pistol mainan. Beginilah aksi penganiayaan yang terekam kamera amatir warga. Video ini viral di mana diduga pelaku merupakan oknum prajurit TNI AD melakukan pemukulan, melakukan penendangan. Dalam aksi ini pelaku sempat menodongkan pistol mainan, menyebut pistol mainan berbahan kayu. Namun hingga saat ini belum diketahui pemirsa alasan oknum itu kenapa sampai aparat membawa pistol mainan.
Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI AD Kadispenat Brigjen TNI Doni Pramono membenarkan informasi bahwa pria yang melakukan penganiayaan dan membawa pistol mainan tersebut adalah merupakan prajurit TNI. Aksi penganiayaan terhadap driver taksi online itu pemirsa, di mana oknum prajurit saat ini sudah diamankan, diperiksa oleh Denpom Jaya 1 Tangerang. Proses hukum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Ya, ngomong-ngomong soal pistol mainan pemirsa, kalau mainan seperti ini kan ada pelurunya ya. Kemudian ada pistolnya seperti ini, kita ini harus hati-hati juga kalau kasih pistol mainan ini ke anak-anak kita gitu. Jangan sampai ada pelurunya begini, terus waduh. Jadi nggak sengaja ya kan ketembak, nanti bisa jadi luka ya. Untung pistol mainan, pelurunya juga mainan, nggak terlalu berbahaya. Apalagi, ini kalau yang mainan aja harus hati-hati, apalagi pistol beneran jangan sampai salah tembak. Sekarang pemirsa, di kota Makassar, seorang remaja tewas diduga karena tertembak anggota polisi. Korban tertembak saat sedang bermain perang senjata jeli bersama temannya dan oknum polisi katanya tidak sengaja menembak korban. Seorang remaja berusia 18 tahun di kota Makassar, Sulawesi Selatan, tewas diduga karena tertembak oknum perwira polisi saat sedang membubarkan kerumunan remaja di Jalan Todok Puli Raya, Makassar. Korban tertembak saat sedang bermain perang senjata jeli atau water gel blaster bersama dengan teman-temannya Minggu pagi. Mereka bukan hanya sekedar bermain, tetapi juga mengganggu masyarakat yang lewat. Mendapat laporan, terduga pelaku kemudian menuju ke tempat kejadian perkara dengan niat membubarkan. Saat itu terduga pelaku sempat memberikan tembakan peringatan ke udara 1 kali. Mendengar suara tembakan, para remaja itu lari dan membubarkan diri. Saat mencoba lari, korban tertangkap terduga pelaku. Naas, saat dipegang korban melakukan perlawanan sehingga senjata tidak sengaja meletus dan mengenai bagian belakang tubuh korban. Korban sempat dibawa ke rumah sakit Grace Telina untuk mendapatkan perawatan, tetapi dirujuk ke rumah sakit Bayangkara. Namun saat di perjalanan, korban meninggal dunia. Terkait dengan senjata-senjata Omega yang digunakan oleh masyarakat, anak-anak, ini sering sudah beberapa kali kami sampaikan, Pak Wali Kota juga menyampaikan, beberapa warga juga sudah menyampaikan, jangan bermain senjata itu ya di tempat yang memang banyak orang dan mengganggu ketertiban umum. Ini kan kalau kita lihat ya, mainnya di jalan, lalu bukan di pinggir jalan ya, tetapi di tengah jalan. Dan ini jam 7 pagi ketika orang sudah mulai beraktivitas. Saat ini terduga pelaku telah diperiksa oleh Propam untuk penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu, korban diketahui telah dimakamkan oleh keluarganya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone Ainus melaporkan. Kita tinggalkan informasi tentang pistol mainan. Berikutnya pemirsa, diduga curi labu siam. Lansia di Cianjur meninggal dunia usai dianiaya tetangga. Mirisnya dalam kondisi luka, lansia tersebut menyampaikan niat kalau labu yang dicuri itu sebenarnya untuk buka puasa dengan ibunya yang sudah tua. Korban bernama Minta, 56 tahun, warga kampung Bayabang, Cugenang, Kabupaten Cianjur meninggal dunia usai mendapat penganiayaan dari tetangga rumahnya Ujang Ahmad, 41 tahun, karena labu siam ini. Korban dianiaya dengan cara dipukul dengan tangan kosong, ditendang, menyebabkan korban mengalami luka parah di sekujur tubuh. Usai dianiaya dalam kondisi terluka, korban menyampaikan maksudnya mencuri 2 labu siam. Tujuannya adalah untuk buka puasa dengan ibunya, karena ibunya yang sudah sepuh ingin sekali makan dengan sayur. Bapak menyaksikan adik Bapak itu dianiaya. Ya, dia menyaksikan saya. Sampai si pelakunya pulang. Dia pulang ke rumah sambil goyang-goyang begini, mungkin karena ada sakit lah, itu seperti itu ya. Bawa labunya 2, ini yang saya curi. Ini saya mau dimasak itu, saya menyesal di hati. Curi yang mau dimasak buat lupa. Saya Pak. Allah Akbar.
Sementara itu pemirsa, inilah nenek yang ramai di media sosial diduga merupakan nenek korban yang meninggal dunia akibat mencuri labu siam. Meski sudah meninggal dunia, ternyata nenek ini tidak menyadari anaknya telah pergi. Ketika ditanya, nenek itu hanya menjelaskan kalau korban bernama Minta merupakan sosok yang sangat peduli pada dirinya dan selalu menyiapkan makanan untuk berbuka puasa. Dan begitu diberitahu, nenek tersebut pun menangis. Menyadari bahwa Minta 56 tahun yang selalu menyediakan makan, yang selalu menyediakan memenuhi keinginannya meskipun kondisinya tidak berkecukupan. Minta 56 tahun meninggal dunia. Korban merupakan anak yang selalu berusaha memenuhi keinginan ibunya yang sudah sepuh. Karena korban tidak punya uang, ibunya ingin buka puasa dengan sayur. Korban pergi ke kebun dan diduga terpaksa mengambil labu siam untuk dimasak serta berbuka puasa bersama keluarga. Pemirsa, diduga seorang bocah 12 tahun meninggalkan adiknya yang baru lahir di sebuah gerobak nasi uduk di kawasan Pejanten, Jakarta. Di samping bayi itu, pemirsa, terdapat sepucuk surat yang isinya menyayat hati. Inilah bayi yang ditinggalkan di sebuah gerobak nasi uduk di Jalan Pejanten Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Bayi diperkirakan berusia 2 hari ketika ditemukan. Saat ini penemuan bayi ini telah diselidiki oleh Polsek Pasar Minggu. Bayi ini ditinggalkan dengan 1 buah dot, susu formula, tisu basah, dan sepucuk surat. Dalam surat itu disebutkan bahwa yang meninggalkan bayi adalah seorang anak 12 tahun. Ibunya telah meninggal dunia. Sang kakak berharap bayi dirawat oleh orang baik dan punya masa depan lebih baik daripada kakaknya. Dan ini, pemirsa, adalah tulisan surat yang ditinggalkan seorang anak 12 tahun yang kami print. Di samping bayi tersebut tertinggal sepucuk surat ini, pemirsa. Saya bacakan suratnya, pemirsa. Tertulis, Ibu, Bapak yang menemukan adik saya Zidan, ingin meminta tolong untuk merawat adik saya. Karena ibu saya meninggal saat melahirkan. Tolong anggap seperti anak sendiri, karena saya tidak akan menemukan atau mengunjunginya dia lagi. Saya tidak mau masa depan dia seperti saya. Terima kasih. Saya Zidan, 12 tahun. Adik saya lahir 2 Maret 2026. Namanya Amira Rama Dani, pemirsa. Saya sedikit menggarisbawahi apa yang disampaikan dalam surat ini, pemirsa. Tolong anggap anak ini seperti anak sendiri. Saya tidak mau masa depan dia seperti saya dan ibu kami telah meninggal dunia saat melahirkan. Bulan Ramadan menjadi bulan penuh rahmat, pemirsa, seperti di Turki juga. Bulan Ramadan menjadi momen menyatukan budaya, menyatukan religi, dan juga memberikan kebersamaan masyarakat. Suasana Ramadan yang meriah di Turki, salah satunya bisa dilihat di kawasan Topkapi, Istanbul. Jadi seperti inilah suasananya ya, jelang berbuka puasa. Ini tepatnya di kawasan Topkapi, Istanbul, Turki. Wah, meriah sekali.
dengan pakaian khas Istanbul, dengan musik khas Turki. Kita bisa lihat suasana masyarakat berkumpul menunggu waktu berbuka puasa sambil ditemani alunan musik. Apa itu? Ramazan. Oh, Ramadan. Jadi sepertinya ini menjelang berbuka puasa ya, atau saat berbuka puasa. Jadi warga Istanbul ini untuk menunggu waktu berbuka puasa, mereka ditemani alunan musik yang juga menjadi alunan musik khas, sehingga membuat semakin semarak waktu berbuka puasa di bulan Ramadan ini di Turki, tepatnya di Istanbul ini pemirsa ya. Mungkin kapan-kapan kita bisa ke Istanbul ya pemirsa ya, untuk merasakan nikmatnya ibadah Ramadan di sana. Menarik ya pemirsa ya, di berbagai dunia perayaan Ramadan. Di Indonesia orang berburu kolak, berburu gorengan jelang berbuka. Nah, kemudian di Tunisia, jalanan dihiasi lentera dan keluarga berkumpul menikmati hidangan berbuka. Meskipun punya tradisi yang berbeda ya, tapi Ramadan memang selalu membawa rindu, doa, dan harapan bersama. Lantas, mana yang lebih berkesan bagi warga negara Indonesia yang berada di sana? Sudah bergabung bersama kami, Presinta Kusuma Wardani, Diaspora Indonesia di Tunisia. Selamat malam, Assalamualaikum Kak Kusuma. Selamat malam. Salam. Terima kasih banyak Kak Kusuma di Tunisia. Ini sekarang jam berapa Kak di sana Kak? Sekarang jam 2 siang ini. Waduh, masih lagi lemes-lemesnya. Lagi lemes tapi kayaknya tetap semangat ya, tetap cerah ya Kak Kusuma ya. Semangat selalu. Jadi ini bulan Ramadan sudah keberapa kalinya Kak Kusuma di Tunisia ini? Kebetulan ini yang pertama kali. Ini yang pertama kali? Iya. Oke. Terus gimana dong ini, ada perbedaan nggak di sana dengan puasa di Indonesia? Perbedaan pastinya ada ya, perbedaannya banyak banget nih. Yang pertama, kalau di sini itu pastinya yang paling dikangenin nih suasana ngabuburitnya yang di Indonesia nih. Iya, di sini nggak ada nih suasana ngabuburit. Terus yang kedua, makanannya yang buat buka puasa itu sangat berbeda. Nggak ada gorengan, nggak ada kolak, nggak ada yang lain-lain yang manis-manis. Oh. Terus? Kalau di Indonesia biasanya kita banyak acara bukber kalau misalnya bulan Ramadan ya. Kalau di sini justru jalanan setelah buka itu sepi karena masyarakat Tunisia itu menganggap bahwa bulan Ramadan itu justru waktu yang sangat khusus untuk berkumpul dengan keluarga begitu. Jadi mereka lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Gitu. Jadi kalau jajanan khas bulan puasanya di sana nggak ada ya, rame-rame yang berbelanja gitu di pinggir jalan? Sebelum berbuka banyak, isinya itu namanya di sini disebutnya halawiyan. Halawiyan? Makanan-makanan manis. Oh, kayak gimana halawiyan itu? Halawiyan itu bentuknya banyak ya, macam-macam. Halawiyan itu kan artinya makanan manis. Jadi kayak manisan-manisan gitu, ada makrut, ada lain-lain. Terus yang paling khas itu di sini setiap keluarga biasanya buka puasanya pakai makanan itu namanya brik. Kalau di Indonesia mungkin disebutnya martabak telur ya. Nah di sini brik namanya. Ada juga kuskusi gitu yang kayak setiap keluarga itu pasti berbukanya pakai itu gitu wajibnya. Mungkin kalau di Indonesia kayak setiap keluarga kan bukanya pakai kolak, mau gorengan. Nah gorengannya di sini bentuknya kayak martabak telur namanya brik. Martabak telur brik itu sendiri ada kuahnya nggak Kak? Enggak sih, cuman di sini disebutnya itu kulit lumpia malsuko sama telur. Terus habis itu ada daun bawangnya. Biasanya tengahnya itu diisi tuna kalau nggak keju. Oh, di tengahnya diisi tuna ataupun keju. Ya. Oh, cita rasanya sama Indonesia apakah lebih pedas kah, lebih manis kah, atau gimana? Kurang lebih sama ya, tapi mungkin kalau Indonesia itu pasti kan lebih strong ya bumbunya. Sedangkan kalau di sini kan kalau orang luar kayak kurang, kalau bagi kita mah kurang asin, kurang gurih gitu. Tapi almost sama sih rasanya.
Hampir sama tapi bumbunya kurang tajam gitu ya Kak Kusuma ya? Kurang tajam. Jadi pasti kangen ya dengan masakan Indonesia ya? Kangen banget. Ngakalinnya gimana dong Kak Kusuma? Masak sendiri? Kalau di kita biasanya kalau mahasiswa Indonesia itu masak sendiri, tapi kadang juga berbuka di luar. Terus juga banyak kalau di kampus itu suka ada acara bukber. Buka bersama ya. Kak Kusuma ini berarti ini pertama puasa di Tunisia. Artinya sudah berapa tahun di Tunisia? Baru 4 bulan. Oh, baru 4 bulan. Baru 4 bulan. Ini berarti dalam kegiatan studi? Belajar? Iya, dalam kegiatan studi. Beasiswa S1? Beasiswa S1. Oh, di apa Kak kalau boleh tahu? Di Universitas Manuba. Universitas de la Manuba. Mengambil apa Kak program studinya? Geopolitik. Wih, geopolitik keren. Lantas bagaimana selama belajar di sana? Apa yang Kak Kusuma rasakan begitu? Kenapa Yang memilih pastinya, Tunisia misalkan? Memilih Tunisia karena jurusan geopolitik ini adanya di Tunisia. Terus juga yang paling struggle mungkin bahasanya ya, karena pengantar di sekolahnya itu pakainya bahasanya itu Prancis. Oh gitu. Arab sama Inggris, iya. Tapi lebih banyak kayaknya 80% itu Prancis. Berarti Kak Kusuma bisa Prancis, Tunisia, Indonesia? Insya Allah, alhamdulillah. Kalau bahasa Tunisia yang kayak gimana sih Kak Kusuma? Ajarin kita boleh nggak? Oh boleh. Misalnya. Kalau katanya apa nih? Apa kabar? Halo, apa kabar? Ya halo, apa kabar? Biasanya di sini bilangnya labes, senahwel. Labes, senahwel. Senahwel. Ya. Labes artinya apa? Labes kayak itu sapaan. Oh. Labes. Nah, kita kan biasanya ketemu halo gitu. Kita kalau di sini labes. Oh, labes, senahwel. Ya, labes. Begitu ya? Senahwel. Jawabannya apa jawabannya? Labes juga. Oh, labes. Alhamdulillah, bikhair. Mukhair. Oh, Kak Kusuma lama nggak belajar bahasa Tunisia? Sulit nggak sih? Kalau misalnya sebenarnya itu kan kayak serapan bahasa Arab gitu ya, hampir-hampir sama sih. Cuman ada beberapa kata yang nggak tahu gitu. Cuma karena sekelas banyak orang Tunisianya jadi sering. Apalagi kalau bahasa-bahasa pasar tuh. Itu pasti ini banget. Udah terbiasa. Baik, menarik sih ya. Mungkin siapa tahu nanti saya ada kesempatan ke Tunisia, bisa ke sana saya kabarin Kak Kusuma ya. Boleh, di sini bebas visa kalau mau jalan-jalan. Oh gitu, udah bisa ya? Oke, Ya, siap. kebetulan diplomasi di sini Indonesia sama Tunisia itu bagus ya, karena Presiden Soekarno itu salah satu yang membantu kemerdekaan Tunisia, jadinya itu salah satu hadiahnya gitu. Saya doakan ya Kak Kusuma, semoga saja prestasinya makin baik, sekolah di sana ya. Nanti kalau berprestasi balik ke Indonesia nggak Kak Kusuma? Oh pasti dong. Pasti ya? Iya. Nggak ganti paspor ya? Enggak dimasuk. Oke, baik. Semoga nanti ketika balik ke Indonesia ilmunya bisa diberikan ke Indonesia, bisa membawa negara kita, bangsa kita makin maju ya Kak Kusuma ya. Doa kami untuk kesejahteraan teman-teman WNI yang belajar di sana. Terima kasih Kak Kusuma. Assalamualaikum, selamat malam. Ya, pemirsa, demi menjaga tali silaturahmi dan kerukunan antar umat beragama, Kelenteng Hok Sui Bio di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur menggelar buka bersama. Ratusan warga muslim berbondong-bondong datang bersama dengan sanak keluarganya untuk berbuka puasa bersama. Buka puasa bersama ini digelar di tempat ibadah Tridharma, Kelenteng Hok Sui Bio, Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kota Bojonegoro. Setelah waktu berbuka puasa tiba, seorang ustadz memimpin membacakan doa berbuka puasa. Usai doa buka puasa bersama dibacakan, satu persatu muslim mengambil piring makanan yang telah disiapkan oleh umat Tionghoa yang menjadi panitia buka puasa bersama.
Buka puasa bersama di kelenteng ini merupakan kegiatan rutin umat Tionghoa Bojonegoro yang sudah dilakukan sejak tahun 2005. Hari Jumat dan selama bulan Ramadan. Tujuannya? Tujuan satu, memupuk kebersamaan, kita saling toleransi, dan tidak semua musafir, kita tujuannya para musafir dan masyarakat sekitar. Warga berharap kegiatan serupa bisa terus dilakukan demi menjaga kerukunan, terutama antar umat beragama. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Banyak cara unik yang dilakukan pengurus masjid untuk memfasilitasi jemaah terutama lansia agar bisa menikmati ibadah saat Ramadan. Di Klaten, Jawa Tengah, salah satu masjid sengaja menggunakan mobil golf untuk menjemput jemaah lansia agar bisa beribadah khusyuk di masjid. Setengah jam sebelum memasuki waktu azan, seorang operator mobil golf listrik sigap menjalankan tugasnya menjemput jamaah lansia di komplek perumahan Belangwetan, Klaten Utara. Ia pun berkeliling menjemput satu persatu jemaah untuk dibawa menuju Masjid Sunan Kalijaga. Sambil membunyikan lonceng sepeda kecil, operator memanggil warga untuk bersiap karena jemputan sudah datang. Mobil dengan 6 tempat duduk yang biasanya melaju di lapangan golf kini diubah fungsinya. Ide mobil antar jemput ini berawal dari pengalaman salah satu warga saat umroh di Mekah. Dari situ pengalaman diterapkan dengan menyewa mobil golf di salah satu tempat persewaan di Yogyakarta. Ya nggak ke masjid, jalan saja saya pakai tongkat. Iya. Akhirnya bisa ke masjid lagi setelah. Iya. Dan saya ke masjid tadi dan tapi itu senang sekali ada fasilitas begini. Di antara jamaah yang mengusulkan karena sini banyak orang-orang yang tua, bagaimana kalau diadakan penjemputan dalam bulan Ramadan ini biar bisa bersama-sama berjamaah. Keberadaan mobil golf ini pun sangat dirasakan jamaah dan berharap penjemputan terus dilakukan. Tidak berhenti hanya di bulan Ramadan saja, sehingga jamaah lansia bisa beribadah bersama warga lainnya di masjid. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Kapal Pertamina milik Indonesia terjebak di Selat Hormuz usai Iran resmi memblokir jalur vital ekspor minyak dunia itu. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan masih negosiasi untuk mencari solusi kapal Pertamina yang terjebak di sana. Setelah Iran resmi memblokir Selat Hormuz, sejumlah kapal pengangkut minyak terjebak, termasuk kapal PT Pertamina dari Indonesia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan ada 2 kapal tanker milik PT Pertamina International Shipping yang terjebak di Selat Hormuz. 2 kapal yang bersandar di wilayah tersebut membawa minyak mentah atau crude oil yang berasal dari wilayah Timur Tengah untuk dibawa ke tanah air. Adapun saat ini porsi minyak mentah dari Timur Tengah sekitar 25% dari total volume impor Indonesia. Adalah menyangkut dengan 2 kapal yang dari Selat Hormuz yang sekarang lagi balik, tadi juga dibahas oleh Pertamina. Kita lagi upaya diplomasi agar ada cara yang lebih baik untuk mereka bisa dikeluarkan. Andaikan pun itu tidak dikeluarkan, kita sudah cari alternatif untuk mencari sumber crude dari yang lain dan sudah dapat. Kita sudah dapat. Skenarionya adalah sekarang ini untuk crude yang kita ambil dari Middle East, sebagian kita alihkan untuk ambil di Amerika. Supaya apa? Ada kepastian ketersediaan crude kita. Bahlil juga memastikan kondisi pasokan energi nasional masih aman meskipun 2 kapal minyak PT Pertamina masih terjebak di Selat Hormuz dan situasi perang di Timur Tengah kian memanas. Antisipasi pasokan minyak dari AS juga diharapkan bisa menutupi kebutuhan minyak mentah dalam negeri. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Harga minyak dunia melonjak tajam akibat konflik Timur Tengah. Pemerintah belum berencana menaikkan harga BBM subsidi. Menko Bidang Perekonomian memastikan harga BBM subsidi tetap stabil dengan memanfaatkan APBN sebagai penyangga.
Erlangga menegaskan hingga hari keempat penutupan Selat Hormuz Iran yang menjadi jantung pusat perdagangan distribusi minyak dunia, pemerintah belum berencana menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi ketika terjadi tren lonjakan harga minyak mentah dunia. Erlangga mengatakan bahwa wacana penyesuaian harga energi domestik saat ini masih terlalu dini untuk dijalankan. Pasalnya asumsi makro untuk harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price dalam APBN 2026 masih dipatok di level $70 per barel. Kalau dari segi energi, karena kebetulan kita sudah tanda tangan ART, Agreement of Reciprocal Trade, memang supply dari energi kita sudah juga melakukan MOU dengan Amerika dan juga Pertamina punya akses di Venezuela. Jadi dari segi alternatif itu dalam tanda petik sudah quote unquote lock in. Nah, jadi ini yang kita juga harus antisipasi ke depan, dan tentu dunia tidak terprediksi. Kita berharap bahwa di tahun ini banyak faktor sudah bisa kita price in.